Ya, shalom, selamat hari Minggu untuk anak-anak yang Amang Guru kasihi. Ya, pada hari Minggu ini ya, khotbah untuk kita ya, pada hari Minggu ini terambil dari kitab Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Ya. Jadi tadi adik-adik kita sudah membaca renungan kita ya. Sekali lagi mengulangi yang terambil dari kitab Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16 ya, dengan judul konteks besarnya yaitu garam dunia dan terang dunia. Nah, sebelum masuk ke firman Tuhan pada hari Minggu ini, Amang mau tanya nih sama adik-adik. Kalau misalnya nih adik-adik kalau misalnya adik-adik dalam kegelapan, pasti adik-adik takut nggak ya? Iya, pasti ada yang takut, ada yang memanggil mamanya, atau ada yang memanggil papanya, atau ada juga yang langsung menyalakan senter di handphonenya dan lain sebagainya ya. Dan dengan begitu ya, kalau kita menyalakan senter atau menyalakan lilin ya, rumah kita yang tadinya gelap itu pasti jadi terang ya ketika mati listrik ya. Ketika mati listrik melanda ya. Nah, itu juga lah yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan pada hari Minggu ini, yang dimana intinya yaitu ya, panggilan bagi anak-anak untuk menjadi terang dunia dengan melakukan perbuatan baik agar nama Tuhan dimuliakan. Jadi inti dari firman Tuhan ya pada hari Minggu ini ya, dari Matius 5 ayat 14 sampai 16 adalah sekali lagi mengulangi panggilan bagi anak-anak untuk menjadi terang dunia dengan melakukan perbuatan baik agar nama Tuhan dimuliakan. Jadi kita dimintakan ya sebagai anak-anak Tuhan agar kita bisa menjadi terang dunia ya, agar kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada ya. Contoh perbuatan baik itu apa saja, Mang? Iya, contoh perbuatan baik itu misalnya kita bisa menghibur teman kita ya, yang bersedih ya. Ketika ada teman kita yang menangis ya, kita hibur mereka ya. Kita juga bisa memberi senyum kepada orang lain ya. Dan juga kita bisa menolong teman kita ya, dan banyak hal lainnya yang bisa kita lakukan ya. Selain itu juga kita bisa ya mengampuni ya, ketika ada orang yang berbuat salah kepada kita memaafkan mereka, kita mengampuni mereka. Ketika kita bertengkar dengan teman ya, kita bisa berdamai dengan mereka. Itulah contoh-contoh ya, contoh-contoh perbuatan baik ya, contoh-contoh perbuatan baik ya, agar nama Tuhan itu dimuliakan ya. Jadi ya, kita tidak perlu menunggu sampai dewasa. Kita itu walaupun masih kecil ya, Tuhan bisa memakai kita ya adik-adik ya, untuk menjadi terangnya dimanapun kita berada ya. Untuk menjadi terang dimanapun kita berada, Tuhan bisa memakai kita. Tapi kami kan masih kecil, Amang. Iya, meskipun kalian masih kecil, meskipun anak-anak sekolah minggu semua atau adik-adik sekolah minggu semua masih kecil ya, Tuhan bisa memakai kalian ya. Tuhan bisa memakai adik-adik sekolah minggu atau anak-anak sekolah minggu yang Amang kasihi untuk bisa menjadi pembawa terang ya di dalam keseharian adik-adik ya. Contohnya yang lain lagi ya, tidak mencontek ketika ada ulangan ya.
contoh perbuatan baik ya, yang menjadi pembawa terang ya. Kita harus bisa menjadi pembawa terang dimanapun kita berada ya. Itu dia inti dari firman Tuhan pada hari Minggu ini ya. Kemudian apa saja poin-poin utamanya, Amang? Nah, ini dia poin-poin utamanya yang menarik ya. Berikut adalah struktur poin ya. Jadi ini adalah poin-poinnya, ini adalah yang pertama, identitas kita, kamu adalah terang dunia ya. Jadi poin yang pertama itu ya, dikatakan di sini identitas kita, kamu adalah terang dunia di ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Jadi intinya yaitu Yesus menyebut anak-anak sekolah minggu ini sebagai terang ya, bukan sebagai kegelapan. Jadi tugas kita ya, karena Tuhan Yesus telah menyebut kita sebagai anak-anak yang membawa terang, yaitu tugas kita adalah bertugas ya sebagai terang. Itu tugas kita adalah ya, bertugas mengusir kegelapan ya. Misalnya ya, ketika ada teman kita yang takut, ketika ada teman kita yang bersedih, dan ketika ada teman kita yang nakal ya, kita harus mampu ya mengusir kegelapan itu ya, sebagai anak-anak Tuhan ya, sebagai pembawa terangnya Tuhan ya. Ya, dikatakan juga anak-anak tidak menciptakan terang itu sendiri ya, melainkan memantulkan cahaya kasih Yesus yang ada dalam hati mereka. Jadi kita tidak menciptakan terang itu seorang diri ya adik-adiknya, tapi ya terang itu dipantulkan ya. Lewat apa? Lewat cahaya kasih Yesus yang sudah ada di dalam hati kita ya. Lewat cahaya kasih Yesus yang sudah diberikannya kepada kita di dalam hati kita. Jadi ya, kita itu sangat berharga dan kita punya tugas penting dari Tuhan Yesus, yaitu menjadi pembawa terang ya. Karena kita sudah disebut oleh Tuhan Yesus sebagai anak-anak yang membawa terang ya. Maka daripada itu kita harus mempertahankan identitas kita ini ya, adik-adik sekolah minggu yang Amang kasihi. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sembunyikan terangmu ya. Ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu ya. Ayat 15 dikatakan di poin yang kedua, jangan sembunyikan terangmu ya. Jadi intinya di sini yaitu ya, maknanya itu menjadi anak Tuhan itu tidak boleh ya malu-malu ya untuk atau disembunyikan. Jadi intinya juga di sini yaitu lampu atau pelita itu ya tidak boleh ditaruh di bawah wadah atau di bawah tempayan ya, melainkan harus di atas kaki Dian ya, di atas kaki tempayan tadi, supaya bisa menerangi semua ruangan. Nah, begitu juga untuk kita ya adik-adik ya. Di sini di poin yang kedua kita dimintakan jangan sembunyikan terangmu. Artinya di sini kita sebagai anak-anak Tuhan ya tidak boleh malu-malu atau disembunyikan. Jadi kita harus berani menunjukkan identitas kita sebagai anak Kristen ya, sebagai orang Kristen. Jangan ikut-ikutan berbuat nakal ya, karena teman-teman kita yang lain melakukannya. Tapi kita harus bisa menunjukkan identitas kita ya. Menunjukkan identitas kita maksudnya bagaimana, Amang? Ya, menunjukkan identitas kita yang seperti yang Amang bilang tadi. Ketika ada teman kita yang bersedih, ketika ada teman kita yang nakal ya, kita harus bisa mengingatkan mereka bagi yang nakal, dan kita juga harus bisa menghibur mereka bagi yang sedih dan lain sebagainya ya. Dan Amang punya cerita ini adik-adik ya, sebelum kita masuk ke poin yang ketiga ya. Suatu hari ada seorang anak ini ya ketahuan mencuri uang orang tuanya ya. Si anak ini ketahuan mencuri uang orang tuanya, tapi ya si anak ini ya tidak mau mengakui perbuatannya, tapi dia malah berbohong dan menuduh saudaranya yang lain yang melakukannya. Nah, kira-kira ya
dari cerita singkat Amang ini, anak itu ya bisa disebut sebagai pembawa terang tidak ya? Iya, tidak bisa karena dia sudah melakukan ya hal yang buruk ya. Lalu melanjutkan lagi. Lalu setelah itu ya, setelah dia ketahuan mencuri uang orang tuanya ya, uang 1.000 rupiah ya, lalu dia minta maaf ya, dia minta maaf sama orang tuanya, dia minta maaf sama mamanya, dan dia bilang, "Ma, aku minta maaf karena aku salah sudah mengambil uang mama." Iya, jadi ya dari antara dua perbuatan ini mana yang bisa disebut sebagai pembawa terang ya dari perbuatannya ini? Iya, tentu yang terakhir. Iya, yang terakhir adalah contoh yang baik ya, yang dimana dia langsung mengakui kesalahannya ya, dia telah mencuri uang orang tuanya ya. Jadi kita dimintakan juga harus seperti itu. Ketika kita berbuat salah, ketika kita ya, ketika kita bertengkar, dan ketika kita melakukan ya hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hati orang lain ya, kita bisa langsung meminta maaf kepada mereka, karena itu adalah ciri dari anak-anak Tuhan ya. Kemudian yang ketiga, bersinar melalui perbuatan baik ya, bersinar melalui perbuatan baik ya. Jadi di poin yang ketiga ini kita dimintakan ya, di ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga ya. Jadi maknanya yaitu cara paling nyata bagi anak-anak untuk bersinar adalah lewat sikap hidup sehari-hari ya. Jadi kita disuruh di ayat 16 ini dimintakan supaya kita bisa bersinar ya lewat sikap hidup kita sehari-hari. Jangan kita ikut-ikutan teman-teman kita yang nakal ya, yang melakukan perbuatan yang tidak baik ya. Jangan pernah kita ikut-ikutan melakukan perbuatan yang nakal tersebut, tapi tunjukkanlah sifat kita ya sebagai anak-anak Tuhan ya, yang sudah diterangi oleh firman-Nya ya. Dengan cara apa mah? Contoh perbuatan baiknya itu dengan cara bisa meminjamkan alat tulis pada teman ya, menghibur teman yang sedih seperti yang Amang bilang tadi, berkata jujur ya kepada orang lain maupun kepada orang tua, dan taat kepada orang tua. Jadi ya banyak sekali ya contoh-contoh perbuatan baik yang bisa kita lakukan ya adik-adik ya. Jadi kita harus bisa berkata jujur ya. Jadi kalau kita ada salah juga kita harus bisa mengakui ya. Ya, kalau kita ada salah kita harus bisa minta maaf kepada orang lain. Begitu juga ketika orang lain berbuat salah kepada kita, pasti mereka meminta maaf kepada kita ya. Itu juga dengan ya ketika kita bertengkar ya, mungkin kita bisa bertengkar dengan adik kita atau kakak dan abang kita ya, dan kita tidak boleh membalaskan yang jahat dengan yang jahat, tapi kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan ya. Karena itu adalah contoh anak-anak Tuhan ya. Di ayat 16 kita dimintakan ya supaya kita harus bisa bersinar melalui perbuatan baik, dan juga ketika ada teman kita yang sedih, mari kita hiburkan ya. Iya. Kemudian yang terakhir atau yang keempat ya, tujuan utamanya yaitu memuliakan Bapa yang di surga. Jadi tujuan utama kita di sini yang di poin yang terakhir adalah memuliakan Bapa yang di surga. Jadi intinya di sini itu di ayat 16b kita dikatakan supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi maknanya di sini atau intinya di sini, pujian dari orang lain bukan untuk kesombongan diri sendiri, melainkan agar orang lain memuji Tuhan. Jadi maknanya itu saat anak sekolah minggu berperilaku sopan dan penuh kasih, orang lain akan berkata ya. Jadi pesan untuk kita adalah semua kebaikan itu harus kita lakukan
ya, demi membuat Yesus bisa tersenyum gembira melihat kita. Meskipun kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi Tuhan bisa melihat perbuatan baik yang kita lakukan. Dan tujuan utama kita melakukan perbuatan baik itu adalah seperti di ayat 16b ini, memuliakan Bapa yang di sorga, ya. Jadi ketika ada orang, ya, yang memuji kita tidak boleh sombong, tapi katakanlah kepada mereka, kita bisa melakukan ini karena itu semua berasal dari Tuhan, ya. Karena Tuhanlah yang memberikan kepada kita talenta atau berkat, ya, sehingga ketika orang lain, ya, memuji kita, ya, kita tidak menjadi sombong, tapi kita mengandalkan Tuhan senantiasa. Kita harus selalu senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi itulah contoh-contoh, ya, perbuatan baik. Tadi sudah bilang, ya, sebelum Amang tutup, ya, Amang punya slogan, ya. Sebelum Amang tutup, Amang punya slogan yang untuk adik-adik. Cahaya Yesus di dalam hatiku, bersinar terang di setiap langkahku. Kebaikan kecilku, pancaran terang Yesusku. Jangan sembunyi, ayo kita bersinar tinggi. Terang dunia itu kita bikin sesama bersuka cita. Jadi ini banyak sekali, ya. Ada lagi, aku anak terang, sukanya berbagi kasih dan sayang. Satu perbuatan baik, satu cahaya kecil untuk dunia. Keep shining, keep smiling, memuliakan Bapa di surga. Gak zamannya jadi pelit, zamannya jadi anak terang yang hits, ya. Ya, jadi inilah beberapa contoh slogan untuk adik-adik sekolah minggu. Mungkin nanti bisa diulang lagi videonya kalau kurang jelas, ya, bisa diulangi lagi video Amang ini, ya. Demikianlah firman Tuhan yang Amang Guru bawakan pada hari Minggu ini, ya. Biarlah firman Tuhan yang Amang bawakan pada hari Minggu ini boleh menjadi berkat untuk adik-adik sekolah minggu, terkhusus juga untuk orang tua, ya, yang membuka channel YouTube Amang Guru Agama Kristen. Dan mohon dan mari untuk bantuan like dan subscribe-nya, kita sama-sama, ya, menopang channel ini supaya channel ini semakin berkembang, ya, ke depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.